Gloria a Yesus. Satu pujian kita pujikan dengan firman yang tinggi. Ya Yesus Tuhan.
waktunya kami akan berikan saja dari firman Tuhan bagi hamba yang menyampaikan lebih lagi Tuhan. Roh memiliki melipat yang menang melipat. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Hamba Tuhan kami silakan. Bapak Paulus. Shalom. Maranatha. Juga senang sekali menyaksikan Buker sudah bisa lepas tongkat. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dia terus menopang kita dengan kekuatannya. Saudara, tanggal 26 Maret kemarin sebetulnya saya baru tahu harusnya jantung saya sudah berhenti, tetapi dokter Melani berkata kalau manusia biasa, kalau orang biasa jantungmu sudah berhenti, artinya saya orang luar biasa. Haleluya. Itu karena Tuhan. Kami mengalami terus mujizat. Saudara, nah hari ini saya masih belum mampu menyelesaikan PowerPoint, berarti dalam 8 hari perayaan pekan perayaan Paskah ini 5 hari nanti sampai Paskah itu PowerPoint sudah bisa jalan. Saya sebetulnya sudah mau menikmati nganyari ya ide kita terbang di awan-awan. Dan 3 hari ini belum mampu karena ada kondisi-kondisi yang saya sudah ceritakan, saksikan kemarin. Sebagai ayat dasar pada hari ini, mari kita membuka kitab Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca dalam terjemahan baru edisi 2. Nah, saudara tetap dengan yang saudara miliki, sekaligus saudara bisa membandingkan ya, jadi tidak usah bingung, intinya sama tetapi mengungkapkannya makin disesuaikan dengan bahasa aslinya. Sudah ketemu? Oh, haleluya. Baik, demikian bunyi firman Tuhan. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bersekongkol melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka
tali-tali mereka dari kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan bisa ketawa, saudara ya. Jadi kalau saudara tidak bisa ketawa, wah berarti ada sesuatu yang salah. Tuhan mengolok-olok mereka. Lalu berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan dalam kobaran amarahnya. Ia menggemparkan mereka. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, engkaulah anakku. Pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusatamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Tema besar tahun pelayanan ini adalah komunitas kerajaan Allah atau komunitas kerajaan. Jadi semua berkaitannya dengan pemerintahan, komunitas kerajaan Allah. Metabolisme kemarin sudah saya jelaskan ya. Dan permusuhan antara raja-raja dunia dengan raja surga itu terus-menerus berlangsung, saudara, nggak berhenti sampai nanti penutup zaman. Mungkin suatu saat kita akan khusus belajar kitab Wahyu ya. Menarik. Itu bangsa-bangsa bersatu di bawah antikris, di bawah kuasa iblis untuk melawan Tuhan. Saudara ingat pernah nyinggung-nyinggung Armageddon? Sekarang ada laptop ya, mereknya Armageddon ya. Wow, ya baru mau beli laptop mereknya mau beli Armageddon, no, sama aja. Tetapi Tuhan akan memunahkan mereka. Tapi kita tidak termasuk di dalamnya. Kemarin dalam peringatan Rabu Agung, Tuhan mati disalib pada hari Rabu. Ini hari Jumat, berarti Rabu malam masuk kubur, Rabu malam sampai Kamis malam itu malam pertama, 24 jam. Kamis malam sampai Jumat malam, Kamis yang kedua, malam yang kedua, ya. Lalu nanti Sabtu kapan? Besok ya. Itu pagi-pagi benar, melewati malam, pagi-pagi benar. Tuhan sudah bangkit. Berarti 3 hari 3 malam. Jadi ini sementara ini itu sudah selesai ya. Tapi sementara ini kalau kita mau mengikuti sejarah apa itu amatilas begitu ya, berarti Tuhan masih di dalam kubur. Tapi kita sudah menikmati kuasanya, ya kan? Nah kita sudah belajar saudara bahwa Yesus mati itu sudah genap dimusuhi oleh 2 kelompok yang mewakili pemerintahan di dunia. Yang pertama pemerintahan agama, pengadilan agama, imam-imam besar dan semua orang Israel yang ada di Yerusalem sudah memutuskan karena Yesus dianggap menghujat Allah. Karena menurut mereka manusia mengaku Allah, menghujat, padahal Yesus betul-betul Allah dan betul-betul manusia.
Ya, itu diputuskan mati, harus mati. Lalu tidak bisa menghukum mati ini pemerintahan agama. Mereka masuk ke pemerintahan negara Roma, pemerintahan dunia sipil. Pilatus sudah berusaha menyelamatkan dia, tetapi nggak bisa menghadapi orang-orang Yahudi yang sudah rasanya saya nggak tahu muka-muka mereka itu. Kalau kita lihat film apa itu dulu sudah pernah diputar di sini ya. Wow, salibkan dia, enyahkan dia. Berarti Yesus betul-betul sebagai anak Allah dan sebagai raja sudah dilawan oleh dua pemerintahan yang mewakili seluruh dunia. Agama, politik. Tidak ada saudara dalam Mazmur 42 judul saja jadi terus sampai pasca sampai pasca tahun ini kisah tentang raja yang diurapi sudah disebutkan mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia. Ini tidak pernah berhenti. Tadi saya sudah sebutkan sampai nanti perang Armageddon. Banyak orang berpikir Armageddon itu apakah perang dunia ketiga ya? Saya masih belum melihat persamaannya. Kalau perang dunia ketiga itu kan bangsa melawan bangsa. Tetapi Armageddon itu manusia melawan Allah. Lalu Allah yang turun langsung menghukum mereka. Ya, jadi saudara, kita perlu terus memahami kita kelompok kerajaan Allah, komunitas kerajaan Allah, tidak melawan raja kita, tidak melawan anak Allah dan manusia Yesus Kristus, tetapi kita menjadi komunitasnya, pengikut-pengikutnya yang ditempatkan oleh Tuhan di negara, di dunia, di dunia. Orang duit ini sudah melanglang apa ya? Saya belum berani ngomong melanglang buana. Tetapi nasi liwet itu ada di mana-mana. Itu orang duit. Hebat ya, saudara. Nah, di dalam terjemahan bebas, saudara, Mazmur pasal 2 ini saya ringkas berkata begini. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Turunkan Allah, tinggikan kami tidak memerlukan Dia. Mereka bernyanyi, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Mari kita ambil alih. Ini terjemahan bebas. Berarti roh pemberontakan yang sangat keras, sangat radikal. Belakangan kita kan mendengar di mana-mana ada kelompok radikal gitu ya. Dan pada zaman sekarang kelompok radikal itu bisa bebas bertumbuh lebih subur karena ada banyak faktor. Terus demonstrasi ini diinterupsi oleh suara tawa. Tawa dari siapa? Tuhan. Saya tidak tahu kalau Tuhan ketawa kayak apa.
Kita ketawa aja beda-beda, saudara ya. Ada yang tertawa, Allah yang tertawa. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Pemberontakan ini begitu menggelikan sehingga membuat Allah tertawa. Kita kalau lihat gerombolan radikal mau merusak, kita kan takut gitu ya, takut. Ketika saya masih melayani di Gereja Cipto, itu sudah ada gerakan. Dan maaf saudara, seringkali gerakan ini munculnya dari Solo. Oke? Kita orang Solo Raya. Solo ini terkenal kota yang bersih. Sekarang Sukoharjo bagian dari Solo terkenal sebagai kota toleransi, percontohan toleransi. Di Tawang Sari ya, tanah Tawang Sari, Facebook pokoknya Tawang Sari. Itu ada kampung yang terkenal. Nanti FKLK akan mengadakan pertemuan di sana. Kapan? Belum tahu. Harusnya bulan ini, tetapi diambil oleh JLK untuk halal bihalal nanti malam. Tetapi Solo juga menjadi barometer negara kita. Wow, ngeri. Terkenal kondusif, penduduknya ramah tamah, tetapi juga Solo menjadi barometernya. Kekacauan dan sebagainya sering kali berasal dari Solo. Saya tidak tahu, mungkin belakon kita itu mencerminkan kepribadian. Di depan halusnya, di belakang. Kita kan ketakutan, saudara. Saya di Dr. Cipto waktu itu tahun, saya di Dr. Cipto itu 78 sampai 81. Saya lupa persisnya. Saya ada di depan, di atas, lalu Pak David Sugiono itu ada di bawah. Kita lihat tuh barisan orang medeni. Nah, Pak David itu orang Jawa Tulen, saudara, dia berani orangnya, oker begitu. Dia di depan menjaga. Kalau sampai gereja mau dihancurkan, dia siap pasang badan. Wah, menakutkan. Lalu ketika saya di Kudus alami yang kedua juga dari Solo. Tetapi Jarum sudah membackup, mendatangkan pasukan tentara berapa truk itu saya tidak tahu, menjaga kota Kudus. Lalu saya lupa persis peristiwanya. Ada yang sudah datang ke pabrik Jarum, saudara, mau bakar pabrik itu karena punya wong Cina, kan? Saudara tahu puji Tuhan, karyawannya itu baris semua di depan gandengan lalu berkata, kalau mau bakar pabrik ini, langkai mayat kami. Karena apa? Mereka tahu kalau pabrik itu habis terbakar, yang mati itu nafkah mereka. Pemiliknya kan bisa lari ke luar negeri, tidak ada masalah. Lalu kebakaran karena tragedi kan barangkali masih bisa diurus dengan asuransi, saya tidak tahu prosesnya. Tetapi pegawai-pegawainya ribuan orang itu, dari mana dapat makan? Kita sudah menyaksikan cerita ya.
Saya tidak tahu sudah ada investor baru ya. Tapi itu sudah akhirnya orang-orang tidak berani terus. Baik, menakutkan saudara. Tetapi di sini Tuhan melihat itu menggelikan. Wow, siapa kamu? Mungkin kata Tuhan itu ya, koyok yo. Memangnya kamu bisa lawan aku? Kalau aku jadi Tuhan, memangnya kamu bisa lawan aku? Ketawa geli, saudara. Jadi bukan ketawa lucu. Mungkin lucu juga ya geli ya. Pemberontakan ini begitu menggelikan hingga membuat Allah tertawa. Katanya kepada pemberontak, jadi disebut jelas pemberontak. Lihatlah di sana. Lihatlah tahta yang ingin kau tempati. Dan mereka ingin raja turun, lalu mereka lihat ini singgasananya, tahtanya. Lihatlah tahta yang ingin kau tempati. Tahta itu sudah ditempati, bukan tahta kosong. Lewis untuk raja ini, cek mau diturunkan. Lalu siapa rajanya? Rajanya, anakku ada di situ. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Kemudian Allah berbalik kepada anaknya dan berkata, berarti ini Bapa dan Yesus. Dan berkata, anakku engkau, mintalah kepadaku apa yang dapat kuberikan kepadamu sebagai milik pusakamu. Jadi raja ini mendapat kekayaan pondok-pondok alay ya. Bapak menawarkan bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Bangsa-bangsa diberikan kepada Yesus oleh Bapa. Saudara termasuk di sini. Oh, haleluya. Kita bangsa pilihan. Kita imamat bangsa yang kudus dan imamat rajani. Surat Petrus. Kita punya dua kewarganegaraan. Satu warga negara Indonesia, tapi satu warga negara surga. Dan itu lebih tinggi. Hukum-hukumnya beda dengan negara di dunia. Jadi cukup jelas saudara ya, kita sudah melihat alurnya. Yesus raja di atas segala raja. Kemarin juga dalam surat Efesus sudah tersampaikan dia diberi kuasa atas semua pemerintahan dan seterusnya, baik yang di dunia maupun yang di surga, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Dan semua ada di bawah, iblis ada di bawah kakinya, diinjak-injak. Lalu Yesus sebagai kepala itu diberikan, dipasang kepada saudara. Jadi kalau ini saya, ini kepala saya, pikiran saya, hati saya. Terus Yesus diberikan raja di atas segala raja, penguasa tertinggi itu diberikan kepada kita sebagai kepala. Jadi kepala kita itu diganti dengan, kalau ilmu tanaman begitu, tanaman yang itu ya, apa itu namanya? Jadi ini kurang baik, terus dikasih cabang dari pohon yang baik.
sehingga kemudian jadi baik. Bukan setek ya, apa itu? Aku bukan ahli pertanian, ahli cangkok. Cangkok kan begini, lalu di akarnya ditanam beda, di entet atau apa itu? Entet ya itu. Kita tidak, kalau kita Roma kita dicangkokkan kepada pokok yang benar. Jadi lalu pikiran kita, kalau betul-betul kita menerima loh ya, kepalanya sudah diberikan kepada kita, lalu kita tidak mengandalkan pikiran manusia kita, tetapi kepala Kristus Yesus sudah masuk, pikiran yang di atas, perasaan dan pikiran Yesus Kristus ada, maka saudara betul-betul akan menjadi representasi. Kemarin saya katakan apa ya, duta besar dari kerajaan Allah untuk memperkenalkan surga, kerajaan Allah, Tuhan Raja di atas segala raja kepada lingkungan kita. Barangkali kalimatnya berbeda, prinsipnya saya ulang-ulang supaya masuk, ya, masuk di sini, masuk di sini, lalu jadi darah daging kita. Seperti kemarin sudah saya jelaskan metabolisme itu ya, makanan masuk lalu dicernahkan, lalu diatur oleh usus, diserap oleh darah, diedarkan semua sel bertumbuh, sel-sel yang mati diganti yang hidup, lalu sisanya sampahnya dibuang ke belakang, ke depan. Sampahnya yang dibuang. Nah, kalau metabolismenya ini kacau, saudara, repot, kita sakit. Kemarin saya sakit itu tak pikir cuma sederhana, saudara. Jadi pikiran saya nyantai aja, nggak merasa apa-apa. Makanya diomong sama dokter Melani, iya bener, wah kamu nggak rasa apa-apa. Wona dirumul tinggal 8, kamu nggak rasa apa-apa. Ini rasa sehat. Padahal itu nek orang biasa jantungmu wis mandek. Karena apa? Metabolismenya kacau, saudara. Ya, jadi ginjalnya belum bisa mengeluarkan semua sampah yang harus dikeluarkan. Jadi sampahnya masih ngendor. Jadi kalau metabolisme kita kacau, kita tidak bisa sehat. Sebagai orang Kristen, kalau sistem kerajaan Allah itu peredarannya dalam hidup kita, gaya hidup kita sehari-hari rusak, kita tidak bisa hidup sehat sebagai orang Kristen. Kita tidak bisa hidup normal sebagai warga kerajaan Allah. Dan orang akan berkata, oh Kristen kok membadukan. Mending dua karyawan non Kristen, saya loh mendengar gitu. Sampai di gereja loh saudara, kami punya satpam dan sebagainya. Majelis sampai mending Pak. Boleh tenaga cek bukan Kristen, Kristen apa jengkel ini? Ayo. Kenapa? Mereka merasa bodoh-bodoh Kristennya. Kasih, wah enak itu lah. Gak ditegur bosnya, kita kan sesama anak Tuhan. Wow. Metabolisme kita harus benar sehat. Supaya raja itu tidak diberontak oleh kita. Turun dari tahta, aku saya ganti. Dan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah didudukkan di tahta yang tertinggi oleh Bapa dan diberikan kepada saudara. Jangan sia-sia kematian dan kebangkitan itu.
Oke, sekarang kita maju Efesus pasal 1. Hari Jumat gereja-gereja merayakan Jumat Agung, pusatnya pada penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Kok Pak Paulus baik orang ke situ, wis tak tebang Rebu kemarin, saudara. Karena kita Rebu Jumat Agungnya bukan lagi Jumat Agung, tapi Rabu Agung. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Kemudian lompat 7 sampai 10. Pasal 4 sampai 5. Sebab, jadi dibandingkan ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan, saudara sudah dipilih. Rasul Paulus juga berkata di ayat yang lain, sebelum kita dilahirkan. Sebelum kita dilahirkan, ya ketika papa mama kita menikah, lalu mama kita hamil, terus kita lahirkan. Sebelum kita dilahirkan, itu bisa saja masih dalam kandungan, atau bisa saja belum mengandung mama kita. Itu waktu di dunia. Jadi sebelum saudara jadi anak, ya bukan bakal anak, tapi jadi anak. Karena begitu terjadi pembuahan, itu sudah makhluk hidup, manusia hidup. Nah, kalau sebelum dunia dijadikan, berarti sebelum segala zaman, kekekalan. Jadi saudara ingat, saudara itu sudah ada di hati Tuhan jauh sebelum dunia dijadikan. Jadi dalam administrasi Tuhan sudah ada nama Agus, sudah ada nama Yusuf Haryanto, sudah ada nama Paulus Tadianto, walaupun ganti-ganti nama. Saya dulu namanya mentereng, Tan Hok Chuan. Wah, saya ini jadi Paulus Tadianto. Ganti nama kayak apapun, operasi plastik kayak apapun, saudara sudah ada di administrasi Tuhan, buku kehidupan Tuhan sebelum segalanya. Jadi ingat itu ya, ojo disia-siakan. Kalau orang tua kita bekerja keras, lalu anaknya menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan dan sebagainya, betapa genonya orang tua, betapa malunya orang tua, menes. Dia sudah mati sebelum mati. Karena bapaknya nyiakan anaknya, hebat ya. Tak ewannya jungkir balik. Orang Tionghoa bilang butal, anak tak berbakti. Bahasa Jawanya duroko. Duroko atau duroko? Duroko. Jadi mari kita pegang teguh sebelum dunia dijadikan, sudah disiapkan. Lalu sebelum kamu dilahirkan oleh ibu sudah ada, sebelum dunia dijadikan sudah ada. Ini kan tinggal prosesnya jadi.
Itu Efesus. Terus supaya dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan saja sudah ada dalam catatannya di kekekalan, bukan hanya sudah ada sebelum dilahirkan. Kalau sudah ada sebelum zaman, ada sebelum dilahirkan, sudah lahirkan bisa sakarmu dewi, tidak ada ketentuan, ya kan? Tetapi ini lebih menyempit, lebih spesial. Saudara dilahirkan bukan hanya untuk lahir lalu hidup seenakmu dan seterusnya, tetapi sudah ditentukan dari semula melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu kemarin ketika kita membaca Kolose, semua diciptakan terjemahan lama oleh Dia, untuk Dia. Tetapi terjemahan yang baru ini semua sudah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Nah, saudara bisa lihat hubungannya dengan ini. Sudah ditentukan, sudah menentukan kita dari semula melalui Yesus. Wow. Jadi saudara lewatnya dari zaman kekekalan, lalu masuk ke rahim ibu saudara, lalu keluar, itu jalurnya melalui Kristus, bukan jalur yang lain. Oleh karena itu kita bukan anak gampangan, kita anak-anak raja, diciptakan melalui Yesus Kristus. Lalu kalau saudara nanti baca di Efesus pasal 2 ayat 10, kita diciptakan di dalam Kristus. Kata diciptakan di dalam Kristus itu arti letternya adalah dicor di dalam Yesus Kristus. Saudara tahu artinya dicor? Kayak itu loh, kecor semen dan sebagainya. Saudara tahu bentuknya sudah ditetapkan, saudara. Tiang, maka bentuknya tiang begini, mau bunder. Lalu kalau kita lihat hiasan dinding gip atau apa, itu sudah ada masternya, saudara. Lalu yang mau dicetak itu dimasukkan di situ, plek sampai kering, lalu dilepas, pecah, bikin 1000 rupanya sama. Saudara diciptakan, dilahirkan sebelum dunia dijadikan, ketika dilahirkan sebelum dalam kandungan ibu, ditetapkan melalui dan dicor di dalam Yesus Kristus. Jadi bentuk kita adalah serupa dengan Yesus Kristus. Jalan langkah hidup kita melalui jalannya Tuhan, orang jalannya setan, orang jalannya hawa nafsu. Oleh karena itu nyanyian penutup ibadah kita kan sudah diganti, dulu kan doa Yesus. Sekarang menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, sempurna seperti Kau
akhir ibadah kita nyanyikan. Jadi kita mau jadi seperti dia dalam pikiran, dalam perkataan, pikiran, perbuatan, komplit. Terus setengah pikiran yang baik, setengah perkataan, setengah baik. Nah, kepalanya kayak guyon-guyon, ada orang punya sekali-sekali omong kotor atau tengah. Wah lo, dan pikiran harus sekali mikir yang kemarin kami mau ngomong mengenai pelayanan pemuda remaja, saudara, yang jadi warning peringatan adalah hati-hati. Sekarang banyak pemuda remaja lari ke pornografi. Bukan krisis identitas saja. Pemuda remaja itu selalu ingin membentuk pribadinya. Lah, niru-niru, saudara. Oh, idolanya siapa? Masih krisis pribadinya. Padahal sebelum dunia dijadikan sudah dibentuk melalui Yesus. Sudah dicolok melalui Yesus, berarti identitasnya sudah jelas. Tapi masih cari-cari. Itu pelarian pertama, krisis identitas. Pelarian yang kedua, pornografi. Hati-hati dengan handphone, saudara. Saya punya handphone, saudara. Saya juga bisa buka. Maaf, saya sudah pernah katakan begitu buka ada adegan hubungan pria wanita. Ada wanita telanjang dan sebagainya. Masalahnya ketika itu buka box scroll atau goblok diklik pengen roh atau begitu tahu dilewati. Makanya kita harus betul-betul jaga. Para orang tua jangan merasa salah kalau sudah mengontrol handphone anak-anak saudara. Lalu anak-anak saudara merasa kok dibatasi ini hak asasi anak. Lalu saudara bilang, selama anak di bawah asuhan saudara, saudara punya kewenangan sebagai orang tua. Ajar anak untuk tunduk pada orang tua, menghormati orang tua. Diperiksa. Saya tidak tahu sistemnya. Saya sering dengar bahwa handphone itu bisa dikendalikan dulu, saudara. Sehingga hal-hal yang tidak baik, ya. Nah ini nyeleweng sedikit, bukan nyeleweng ya. Melengkapi sedikit supaya pasti kehidupan. Kembali ke Efesus. Sebab di dalam dia supaya terpujilah anugerahnya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Saudara, dikasihinya sehingga dia menyediakan anugerah yang mulia. Jadi bukan sekedar asal anugerah, tapi anugerah yang mulia. Kadang-kadang orang yang kaya itu kalau memberi sesuatu kepada seseorang itu muncul gini, tak kayak IKEA kan seneng ya. Tetapi kalau orang kaya itu memberikannya seimbang dengan kekayaannya sebagai anugerah kepada orang lain, itu baru pemberian yang luar biasa. Tuhan itu kaya raya dan dia memberi kita anugerah yang mulia. Pantas bagi Tuhan, pantas bagi saudara yang wow. Tapi itulah karakter Tuhan. Dia gak enak. Saudara,
Jadi itu sebagai warga kerajaan saudara mendapatkan itu. Sebab di dalam dia kita beroleh penebusan melalui darahnya. Darah membebaskan kita dari dosa, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dilimpahkan dalam segala hikmat dan pengertian. Kadang-kadang orang memberi sesuatu masa bodoh. Kamu bisa pakai atau tidak bisa pakai urusanmu. Aku sudah memberi. Tetapi Tuhan, ketika dia memberikan sesuatu, dia memberi kita hikmat dan pengertian. Bagaimana caranya bisa memanfaatkan pemberiannya? Kok angel ya? Tuhan membuka akal budi kita, pengertian kita, sehingga kita mudah begitu ya, ngerti, jelas. Itulah sebabnya saudara, saya selalu juga berprinsip ketika menyampaikan khotbah pengajaran. Saya ingin supaya yang menerima itu bukan hanya dengar, tapi yang khotbah ya, lucu yang khotbah selesai. Tapi betul-betul mengerti, diberi hikmat dan pengertian. Jelas saudara ya. Jadi setiap pemberian Tuhan itu pasti ada didikannya, pasti ada hikmat dan pengertian yang diberikan kepada kita. Saya kemarin ketika sakit lalu setelah sembuh ngomong-ngomong dengan grup kerajaan surga ya, jadi PKS budaya kerajaan surga. Saya mengatakan setiap pengalaman hidup kita itu selalu ada unsur didikan dari Tuhan. Ketika kita sakit, kita jangan ngomel, kok loro. Tuhan ingin melalui sakit itu saudara belajar sesuatu. Saya sakit, masuk rumah sakit, opnam 3 hari. Secara akal pikiran, aduh. Tanggal 29-nya sudah harus terbang ke Singapura. 28 masih di rumah sakit. Bayangkan saudara. Apa tidak kemerucut sudah? Sido. Tapi saya belajar, Tuhan pasti punya didikan. Nah, setelah saya bisa check out jam 10 malam check out, bayangkan. Rencananya mau tidur, entah jam 2 berangkat, raiso turu. Terus rencananya masih nanti di mobil menuju ke Gunung Kidul, bandara Kulon Progo. Mau tidur di mobil, orang iso turu. Nanti di pesawat tidur, orang iso turu. Bayangkan. Tapi saya mendapat didikan Tuhan. Ternyata didikan Tuhan begini. Kowe masuk rumah sakit dulu supaya kamu sehat betul. Nah, baru ke Singapura. Kamu sehat nanti. Di Singapura itu melaku terus ratusan kilometer, saudara. Saya bilang sampai istri saya, mungkin Tuhan nanti nggak siap-siap untuk ke Israel. Kamu sehat dulu. Coba kalau kamu dari dokter Niko terus tidak mau ke IGD, merasa sehat, terus berangkat ke Singapura. Lalu di Singapura kamu sakit. Warga negara asing sakit di negara lain,
pakai dolar, bukan pakai rupiah. Mumet ya, mumet orang. Memang punya anak di sana sudah warga negara Singapura. Lalu anak-anaknya juga bingung, saudara. Mau seneng-seneng, papa tambah, apalagi dan lalu ya, cuma ngomong apa adanya. Apalagi kalau Singapura di Singapura dek. Mulang dong ayatnya ke Indonesia aja bayar pesawat dan sebagainya. Nah, ada didikan Tuhan. Oh, begitu ya Tuhan. Sehingga menikmati saudara. Lalu belakangan baru tahu kondisi kimiawi metabolisme saya. Kaliumnya banyak banget. Natriumnya dua. Garam itu terdiri dari dua. Nah, natriumnya drop. Ketika saya masuk, kata dokter Melani tinggal 8. Padahal natrium itu harus ratusan standarnya. Ini tinggal 8. Bayang entek orang. Makanya dokter bilang, nek orang gila jantung wis mandek. Didikan Tuhan. Lalu kalau sudah dapat berkah, sampai berkah, juga didikan Tuhan. Bagaimana caranya mengelola berkatmu? Ada hikmat pengertian untuk mengelola berkat saudara. Karena kita ini pengelola. Diberkati oleh Tuhan untuk dikelola. Stewardship, pengelola. Bendaharawan. Sehingga uang kita tidak mubazir, selalu seperti menanam di dalam kekekalan. Jadi tidak hilang karena dicatat oleh Tuhan. Jelas ya? Terus dan berusahalah. Oh sorry, pasal 1 pasal 4. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ada banyak hidup ini merupakan rahasia. Tahu rahasia, belum dibuka, tapi kemudian dibuka. Dan saudara yang hidup, banyak orang yang hidup. Banyak orang Kristen juga tidak ngerti apa rahasia kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, biar kehendak Tuhan orang ngerti terus. Maka darah, boleh, kehendak Tuhan, boleh, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang ngerti apa-apa, bahaya. Nah, saya sebagai hamba Tuhan ikut serta dipakai Tuhan untuk membuka rahasia yang sudah berabad-abad dibuka. Dan ketika itu dibuka, tergantung saudara punya kehidupan yang mau belajar, mau mengerti, mau lebih menikmati. Nah, itu baru rahasia makin belum ini dong. Tapi ini saudara dalam pokoknya teko dan sebagainya. Ya rahasia tetap tertutup terus. Jadi orang Kristen 1000 tahun tetap TK. Orang muda-muda. Jadi Kristen 1000 tahun tetap anak-anak bayi. Ya itu tergantung. Saudara siap. Betul-betul rindu, haus akan firman Tuhan. Betul-betul ingin, apa sih artinya? Harus dari nyimak.
saudara melakukan. Ya, ayat 10 terakhir, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Mempersatukan menjadi satu komunitas. Kita masih berlanjut besok, minggu, dan seterusnya. Kalau saya menyampaikan masih berlanjut komunitas kerajaan, masih itu terus. Tapi tentu makin mendalami. Jadi kita dibentuk oleh Tuhan menjadi satu tubuh, satu roh, satu jiwa, satu Tuhan, satu baptisan, satu komunitas yang saling. Amin. Dalam pemikiran saya, saudara, saya menyiapkan beberapa hal. Saya merencanakan ringkas, plek, sehingga sekali khotbah ini apa yang sudah Tuhan tahu untuk saya sampaikan tuntas. Ternyata ini baru seperempatnya. Jadi mandek, saudara. Tapi mandeknya nggak mageti gitu ya. Tapi kita pelan-pelan terus ya. Masih ada besok malam. Lalu minggu pasca, ingat minggu pasca subuh jam 5 pagi. Sudah bangun ya? Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Bapa kami yang sangat baik, sangat peduli kepada kami. Dan kami makin tahu ya Tuhan bahwa keberadaan kami bukan tiba-tiba, bukan begitu saja terjadi, tetapi Engkau sudah merencanakan kami sebelum dunia dijadikan, sebelum kami dilahirkan, dan Engkau menetapkan kami, menentukan kami sebagai anak-anak-Mu. Melalui Engkau, dicor di dalam Engkau. Betapa luar biasanya rencana-Mu bagi hidup kami satu demi satu. Kami rindu semakin mengenal Engkau. Kami rindu semakin memahami kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Roh Kudus, didik kami terus ya Tuhan. Bimbing kami terus, supaya ketentuan yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kami untuk terus dibukakan rahasia-rahasia yang mulia dari pribadi-Mu, dari kerajaan-Mu, semakin kami masuki, alami, dan membuat kami semakin ingin lebih lagi ya Tuhan. Engkau tidak berhenti, Engkau masih bekerja sampai hari ini. Karena Engkau tetap ingin melahirkan komunitas yang betul-betul sejati. Komunitas yang betul-betul menjadi milik-Mu ya Tuhan. Jangan setiap kepala keluarga, jangan setiap
istri, jamah setiap anak-anak, jamah seluruh keturunan kami, lurus maupun menyamping, sehingga kami betul-betul disatukan, satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, satu roh, satu tubuh, tak terpisahkan untuk seterusnya dan selamanya. Matur nuwun Gusti Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan, tetapi Engkau mengerti bahasa kami ya Tuhan, yang diucapkan melalui isi hati terdalam, dan Engkau membawa kami kepada pusat rencana-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin. Haleluya. Kita mau terus bertumbuh, kita mau terus menjadi semakin mengerti, dan kalau kita paham Saudara, kita akan selalu mengucap syukur, bangga jadi anak Yesus, bangga jadi komunitas kerajaan Allah. Ya, menikmati baik kita di dunia ini, baik nanti kita di tempat yang sudah disediakan Tuhan setelah dunia ini. Semua itu yang terbaik, terindah untuk kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Gembala. Tuhan pakai terus, Tuhan beri kesehatan dan semakin kuat dengan kuat kuasa Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman, besok sore kita kembali ibadah masih dalam pekan raya Paskah, kembali jam 6 sore di tempat ini. Kemudian hari Minggunya kita ibadah Paskah subuh jam 5 pagi ya. Nanti dari keamanan juga sudah siap. Oh ya, besok Minggu sekaligus kita ada perjamuan Tuhan, perjamuan kasih, dan pembagian ayat emas telur Paskah ya. Jadi silakan yang mengumpulkan telur ditunggu hari ini supaya kita sudah tahu persis jumlahnya dan kita tahu yang harus ditambah atau dikerjakan. Baik, tidak ada hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Setelah ini kita akan menikmati perjamuan kasih juga. Jadi jangan langsung pulang, kita akan bersama-sama bersukacita di hari ini dalam perayaan bukan Jumat Agung, karena kita merayakannya Minggu Agung, tetapi kita rayakan bahwa Yesus yang sudah mati, dia hari ini masih tinggal di dalam kuburnya. Kalau 2000 tahun yang lalu, kalau sekarang dia sudah di sorga ya, jangan salah loh ya. Jadi hari ini Tuhan dikubur enggak ya. Kalau ini peristiwa 2000 tahun lebih yang lalu, Tuhan masih di dalam kubur hari Jumat. Nanti Sabtu malam masuk Minggu pagi itu terjadi kebangkitan. Jadi tepat pas 3 kali 24 jam sesuai firman Tuhan. 3 hari 3 malam Tuhan masuk ke alam maut memberitakan keselamatan kepada mereka yang meninggal sebelum kelahiran Yesus. Sebelum kelahiran Yesus sampai pada masa
sebelumnya ya. Jadi orang-orang yang terdahulu yang sudah di dalam Tuhan mereka menerima kembali. Tapi kalau sekarang mati tanpa Tuhan Yesus, jangan tanya tempatnya di mana. Berarti itu di luar dari kehendak Tuhan. Baik, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan jangan lupa pengurus hari Minggu dress code-nya putih-putih bersih. Jadi putih bersih itu ya, khusus untuk Bu Esther diizinkan ya. Tapi yang dekat-dekat jangan Mary ya. Tapi tadi Bu Esther di depan enggak kok ya. Karena besok Bu Esther kan enggak di depan ya. Apa-apa. Khusus Bu Esther, yang lain tetap jadilah wanita yang sempurna. Ya betul Bu. Oke ya, ini kan masih kondisi pemulihan ya. Ada lagi yang ditambahkan? Tidak ada? Yuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup di dalam doa. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yesus sudah menebusmu dan menetapkan engkau sebagai anak-anaknya, warga kerajaan surga. Jadilah seperti Dia untuk seterusnya dan selamanya. Dan hidupi bersama komunitas kerajaan selama engkau ada bersama dengan keluarga-keluarga yang lain. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selamanya.